Perkenalkan, nama saya Iksan Lucai Putoni dengan program studi Sistem Informasi dengan NIM 0532500279. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan basis data menggunakan MySQL dengan servernya SMTP. Di situ kita bisa langsung menggunakan UI-nya punya SPMP atau dilakukan melalui CMD atau comment. Di sini kita lihat contoh kasusnya sendiri. Kita bisa lihat data-datanya tersebut atau tabel-tabelnya di sini. Di sini bisa kita lihat ini merupakan salah satu DB untuk bisa bikin dengan nama DB Clinic. Oke, kita bisa lihat di sini entitas-entitasnya masing-masing. Di sini ada 3 data yang tidak mempunyai foreign key. Di sini kita bisa lihat pasien dokter ini memerlukan data dokter. Nanti kita itu memeriksa, berarti dia memerlukan data dokter untuk digunakan di pasien dokter, atau pasien dokter ini memerlukan data pasien dokter ini memerlukan data pasiennya sendiri. Nanti kita bisa lihat ya saat praktik. Oke, kita mulai dengan membuatkan membuatkan tabel database-nya. Di sini kita bisa buat nama database-nya sendiri menggunakan ini atau menggunakan query-nya sendiri. Di sini kita menggunakan langsung aja menggunakan menu UI-nya untuk membuat tabelnya. Kita buat DB Clinic dengan encode-nya UTF 8. Oke, kita buat. Di sini telah dibuat database-nya klinik. Di sini kita bisa create tabel di sini, atau kita buat menggunakan query. Oh iya, untuk untuk create database kan bisa menggunakan query-nya. Query-nya menggunakan DLL, data derivasi model. Nah, di sini untuk membuat tabelnya pun sama karena perintahnya create, dia menggunakan DDL. Oke. Kita lanjut. Untuk sebelum itu kita menggunakan query-nya sendiri. Dari tabel ini kita harus jabarkan masing-masing entitas atau atributnya sendiri. Kita rincikan tipe data apa yang dipakai dan mana yang dijadikan foreign key atau primary key. Untuk itu kita coba buat. Setelah saya buat sendiri langsung. Oke, kita lanjut. Kita buat dengan DLL create tabel di sini dengan nama dokter. Tabel dokter ini berisi ID dokter sesuai dengan ini, ID dokter dengan tipe data integer. Kita gunakan ini sebagai primary key. Di sini integer itu hanya memuat angka saja dari 0 sampai 9. Tidak ada karakter. Di sini nama dokter kita untuk primary key sendiri dijadikan primary key karena ID dokter ini harus unik, tidak boleh sama dengan data-data yang akan diinputkan berikutnya. Jadi dia harus unik. Oke. Terus untuk nama dokter sendiri kita kasih tipe data itu varchar sebanyak 100 karakter panjangnya. Di sini not null karena nama dokter itu tidak boleh kosong. Oke, dengan tanggal lahir tipe data date, nama alamat dokter varchar dengan panjang 22255, nomor HP varchar dengan 2020. Di sini kita pakai varchar karena kalau integer kosong di depannya itu akan hilang. Jadi kita harus pakai varchar di sini. Untuk spesialis dan nanti akan ada plus 62 atau apa, kita bisa masuk. Spesialis kita pakai varchar dengan panjang 50 dan waktu kerja gunakan time. Oke, kita buat langsung menggunakan query-nya sendiri. Oke, di sini telah tampil. Makanya kan ini yang biru tuh ini karena ada perintahnya di dalam sini, sedangkan ini penamaan kita bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, kita jalankan.
Oke, ini sudah berhasil telah dibuat dan kita bisa lihat telah tampil di sini tabel klinik di sini dengan primary key ini di ID dokter. Oke, kita lanjut ke tabel pasien. Tabel pasien kini saya membuat ID pasien sebagai primary key, nama pasien sama varchar, alamat pasien varchar, dan jenis kelamin pakai inan. Kenapa inan? Karena jenis kelamin kan hanya 2, tidak ada yang lain ya. Di sini ada laki-laki dan kita bisa input value-nya langsung. Di sini laki-laki dan di sini perempuan. Oke, untuk tabel administrator sendiri kita kasih admin sebagai primary key dan nama admin sebagai varchar, dan waktu jaga sebagai time. Di sini kita buat dulu tabel yang tidak ada referensinya ya, 3 ini, atau tidak ada penghubungnya. Nah, di sini kita buat lagi keduanya menggunakan query. Wes, ada error di sini. Oh, tidak seru. Oke, lanjut kita create. Oke, berhasil. Kita dapat 2 tabel baru. Di sini 2 tabel tersebut tidak ada penghubungnya karena tidak ada kaitannya. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat tabel yang ada berhubungan dengan tabel lain. Seperti di sini ada tabel pasien dokter, dia memerlukan ID pasien untuk memeriksa dan dokter yang diperiksa. Oke. Nah, di sini ada waktu periksa pakai date time, resep pakai teks. Oke, untuk penghubungnya sendiri kita langsung buatkan saja di sini menggunakan script ini. Karena kalau dipisah itu terlalu makan source dan agak lama. Oke, di sini kita lihat untuk dijadikan foreign key ini karena hubungannya dengan tabel yang lain, kita harus buatkan satu atribut untuk penghubungnya. Di sini kita pakai ID pasien. ID pasien itu ini, dan ini ngebaca ini, dia ngebaca ID pasien di tabel pasien dokter dan reference ke tabel pasien yang di atas ini, dan mengambil data ID pasien yang di sini. Nanti kalau kita misalnya isi ID pasien di tabel ini, data insert, memakai insert, otomatis pas kita mau ngisi tabel pasien dokter, listnya akan keluar di sini. Oke, lanjut untuk ID dokter sendiri sama dengan pasien, dan ID dokter ini kita buat dulu atributnya, terus direferensikan ke tabel dokter sini dengan ID dokter yang kita ambil. Oke, kita buatkan saja. Di sini kita lihat gitaran dan hasilnya seperti ini. Dia sudah menjadi di tabel pasien dokter kita lihat 2 foreign key. Foreign key yang salah satunya terhubung dengan ID pasien ini ke ID pasien ini ke sini, ke primary key-nya punyanya tabel pasien, dan ID dokter ini di foreign key yang pasien dokter mereference ke dokternya sendiri. Oke. Dan sama halnya dengan 2 tabel lainnya, karena mereka terhubung, kita menggunakan reference yang lain seperti admin kita buat dulu atributnya, langsung direferensikan ke tabel admin, di namanya kita ambil admin, ID admin. Oke, kita buat sama. Oke, kita langsung create aja. Oke. Oh iya, ini ke bawah. Kalau misalnya kita ngejalan ini nggak akan dibaca sama scriptnya karena kita pakai minus-minus di depannya. Oke, kita jalankan. Oke, di sini kita lihat semuanya telah terhubung tabel-tabelnya tersebut.
Jadi untuk daftar kita perlu data seorang administrator untuk ngambil data dari administrator siapa yang mendaftarkan. Dan untuk ID pasien ini kita ngambil pasien apa yang mau daftarkan. Jadi pas kita orang klinik datang, si adminnya itu mencari data pasien untuk didaftarkan, dan ID daftar sendiri punya data sendiri. Nah, seperti admin dokter, dokter memerlukan data dokter dan adminnya admin yang input. Oke, lanjut kita menginput menggunakan DML, data manipulasi language. Nah, di sini kita bisa menggunakan import atau menggunakan tambahan bahasa ini pakai bahasa Indonesia sih ya. Menggunakan tambahan ini atau insert nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat kolom-kolomnya sendiri. Di sini kita lihat yang ID pasien ini datanya masih kosong. Nah, di sini tidak boleh datanya tuh data yang di pasien ini tidak boleh kosong. Karena kalau kita nanti isi pasien, di sini bakal keluar drop down list nama-nama pasiennya sendiri. Kita coba input yang pasien dulu ya. Kita input yang pasien, ini dokter, ini pasien. Oke. Ini pasien. Kita input di pasien, kita bisa tambahkan sini satu-satu atau pakai query aja biar cepet. Di sini select ya, select ini untuk menampilkan data. Kalau misalnya ini datanya belum ada kosong, kalau kita sudah input seperti ini, kita select form, bakal muncul data-datanya, atau kita jelajahi udah muncul. Ini untuk menampilkan seluruh data di tabel pasien. Select bintang untuk keseluruhan, promnya apa, pasien. Oke, itu adalah menggunakan DML. Ini telah kita input, datanya sudah masuk di tabel pasien. Kita lihat di data pasien dokter, kita bisa lihat di sini kan masih belum ada data ya. Tapi ya pas kita tambahkan di sini udah ada drop down list sesuai dengan nama-nama yang kita input. Jadinya itu tabel yang pasien ini sudah terhubung dengan yang pasien dokter. Sama halnya daftar pun pas kita input dia bakal munculkan nama-nama pasiennya sendiri yang itu karena dia terhubung ke daftar dan pasien dokter. Oke, lanjut kita input dokternya. Karena dokternya itu belum ada yang diinput, kita input lagi dokternya. Oke. Untuk insert sendiri itu kan untuk memasukkan data ya, sama halnya dengan update. Itu kita masukkan insert ini. Di sini kita jabarkan dulu atribut-atribut mana yang akan kita isi, seperti ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan spesies waktu kerja. Kita input semua data-datanya. Dan di sini adalah ID dokternya sendiri. Oke, kita coba misalnya kita tambahkan ini karena ada tipe datanya. Oh, ini karena ini ya integer jadinya tidak perlu harus pakai kutip, jadi nggak bisa. Oke, lanjut ya, kita kirim. Oke, berhasil diinput dokternya. Kita lihat di pasien dokter sendiri, kita tambahkan dan udah ada drop down list dokternya sendiri. Oke, dan untuk sekarang kita coba mengisi yang datanya pasien dokter ya. Admin nggak usah ya, cuma pasien dokter aja. Pasien dokter. Nah, di sini kita lihat karena dia reference ya, kita bisa input langsung lewat sini karena ini tuh harus ada datanya. Jadi harus ada ID yang ini tuh harus sama kalau kita mau pakai SQL query-nya. Harus sama dengan ID-nya, harus sama dengan yang ini. Kita contohkan saja ya.
misalnya kita kasih ini angkanya 212 untuk yang kita input di tabel pasien dokter. Nah, di sini kan angka 1020 itu ID dokternya itu tidak ada ya. Kalau kita kirim, dia akan menuliskan error-error yang ada di sini. Karena dia tidak menemukan foreign key yang ini tuh di data ID dokter. Kita balikan lagi datanya. 2, oke, gini ya. Kita insert, oke, kita kirim lagi. Jangan lupa kasih untuk terakhir script itu dikasih titik koma terakhir. Oke, lanjut kita kirim dan berhasil, karena di dokter ini dia hanya menampilkan ID dokter 102 bukan 1021 begitu. Oke, itu dulu yang saya bisa kerjakan, dan semuanya sudah bisa kita lihat, udah mereference untuk insert sendiri, untuk insert seperti itu. Dan untuk select, untuk menampilkan data itu ada determine for language, kita bisa menggunakan like untuk salah satunya. Kalau kita butuh data select form pakai like berdasarkan where-nya apa gitu, itu bisa aja dilakukan. Itu untuk masuk ke web. Kalau untuk input dan update itu kurang lebih seperti itu. Input, update, create. Kalau menghapus ini kita bisa menggunakan select ini, hapus, atau menggunakan drop. Oke, itu aja. Itu saja dulu untuk sekarang. Terima kasih untuk tugas satunya. Terima kasih. Selamat siang.